Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Keras kepala itu penyakit lama yang masih hidup di zaman modern. Zaman ketika orang lebih cepat berdebat daripada mendengarkan. Zaman ketika manusia lebih percaya pada logika, pada tren, pada perasaan, tapi menutup telinga terhadap suara Tuhan. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang berkata, "Pak Pendeta, saya tahu ini dosa, tapi saya belum siap berubah." Lihat, dia tahu kebenaran, tapi hatinya menolak untuk tunduk. Dan disitulah bahaya dimulai. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tapi karena hati manusia mulai membatu. Hari ini dunia sedang keras. Politik keras. Ekonomi keras. Bahkan gereja pun kadang keras. Banyak orang bisa bernyanyi, Tuhan baik, tapi tak mau diubahkan oleh kebaikan itu. Bisa hafal ayat, tapi kehilangan sensitivitas terhadap Roh Kudus. Dan kalau hati dibiarkan keras, lama-lama Tuhan tidak lagi menegur, tapi menghakimi. Itulah pesan utama kita hari ini. Hati keras itu bukan sekedar karakter, tapi hukuman. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 11. Kisah ini terjadi di malam paling gelap dalam sejarah Mesir. Malam sebelum tulah ke-10. Malam ketika Tuhan menunjukkan kalau manusia terus menolak, maka penolakan itu sendiri akan menjadi hukuman. Sahabat, secara historis, Israel telah menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Mereka tertindas tanpa hak, tanpa suara. Sementara Mesir adalah simbol kekuasaan dunia. Negara kaya, negara kuat, negara menyembah banyak dewa. Dan Firaun, ia dianggap ilahi, anak dewa matahari, Ra. Ketika Musa datang dengan tongkat di tangannya dan berkata, "Biarkan umatku pergi," itu bukan cuma perintah moral, itu tantangan terhadap sistem spiritual dunia. Setiap tulah yang Tuhan turunkan adalah pukulan terhadap dewa-dewa Mesir. Air Nil jadi darah karena mereka menyembah dewa sungai. Katak, nyamuk, ternak, semuanya punya simbol keagamaan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, "Aku akan memukul anak sulung dari istana sampai budak, supaya mereka tahu bahwa Akulah Tuhan." Sahabat, anak sulung adalah simbol masa depan. Jadi Tuhan sedang berkata, "Aku tidak hanya menghancurkan dosa manusia, Aku memutus masa depan sistem yang melawanku." Kata mengeraskan dalam bahasa Ibrani ditulis hasak, yang berarti meneguhkan,
membuat kaku, memperkuat keputusan seseorang. Tuhan tidak membuat Firaun berdosa. Tuhan meneguhkan pilihan Firaun yang terus menolak. Dari sini kita belajar penolakan yang terus-menerus terhadap kebenaran lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akhirnya menjadi hukuman. Sahabat, Keluaran 11 bukan sekedar sejarah. Ini adalah cermin zaman. Banyak orang sekarang hidup di Mesir modern, sukses, sibuk, kuat, tapi hatinya keras terhadap Tuhan. Mereka bukan tidak tahu kebenaran, tapi tidak mau tunduk. Dan dari teks ini kita akan menemukan 3 pelajaran teologis besar yang bisa mengubah cara kita memandang kerasnya hati. Ajaran teologis yang pertama, kasih Tuhan yang ditolak akan berubah menjadi penghakiman. Kitab Keluaran 11 ayat 1. Tuhan memberi 9 kali kesempatan kepada Firaun. 9 kali Musa berbicara. 9 kali Firaun berkata tidak. Sampai akhirnya Tuhan berkata, 1 tulah lagi. Sahabat, kesabaran Tuhan itu panjang, tapi bukan tanpa batas. Kasih-Nya bukan kelemahan, tetapi kesempatan untuk bertobat. Namun kalau kesempatan itu disia-siakan, kasih itu berubah menjadi keadilan. Ada orang yang berkata, kalau Tuhan sayang saya, pasti Dia sabar. Betul, tapi jangan lupa, sabar bukan berarti setuju. Kadang Tuhan diam bukan karena Ia setuju, tapi karena Ia sedang memberi kita ruang untuk bertobat. Kalau hari ini Tuhan masih menegurmu lewat firman, jangan tunda. Sebab kasih yang diabaikan lama-lama akan berubah menjadi penghakiman. Ajaran teologis yang kedua, hati yang menolak firman akan mengalami kekerasan sebagai hukuman. Keluaran 11 ayat 10. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Demikian. Firaun bukan tidak tahu siapa Tuhan. Ia sudah melihat air berubah jadi darah. Hujan batu turun. Kegelapan menyelimuti Mesir. Namun tetap menolak. Dan akhirnya Tuhan tidak lagi melunakkan hatinya Firaun. Tuhan menyerahkannya kepada kekerasan itu. Sahabat, inilah hukuman yang paling mengerikan. Bukan ketika Tuhan menghukum dari luar, tapi ketika Tuhan membiarkan hati kita beku di dalam. Orang yang hatinya keras bisa saja rajin ibadah, tapi tidak lagi digerakkan oleh Roh Kudus. Bisa saja aktif pelayanan, tapi kehilangan belas kasihan. Dan yang paling tragis, orang tersebut tidak sadar
bahwa itu sudah hukuman. Kalau dulu engkau mudah tersentuh oleh firman, tetapi sekarang tidak lagi, berdoalah agar Tuhan melunakkan hatimu kembali. Lebih baik menangis sekarang daripada membatu selamanya. Ajaran teologis yang ketiga, hati yang lembut di bawah darah anak domba akan menemukan pembebasan. Keluaran 12 ayat 1-13. Ini konteks berlanjut. Sementara Mesir sedang menuju maut, Israel sedang mempersiapkan malam Paskah. Mereka menyembelih anak domba dan menandai pintu dengan darah anak domba. Dan Tuhan berkata, apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat. Yang membuat perbedaan bukan siapa mereka, tapi apa yang mereka percayai. Darah anak domba menjadi tanda perlindungan. Dan di perjanjian baru, darah itu adalah lambang dari darah Kristus yang mengubah hati batu menjadi hati daging. Kalau hati kita lembut di bawah darah Kristus, maka setiap masa gelap akan menjadi Paskah. Setiap tangisan akan berubah menjadi pembebasan. Sahabat, mari kita ingat ini baik-baik. Hati keras itu bukan sekedar karakter, tapi hukuman. Tuhan tidak menolak Firaun karena ia kejam. Firaun menolak Tuhan, dan Tuhan meneguhkan penolakannya. Bagi kita, pesan ini jelas. Selama kita masih bisa tersentuh hati kita, selama kita masih mau diubahkan, Tuhan belum berhenti bekerja. Tapi kalau hati kita meletup atau kita menutup hati kita terus, kita sedang masuk ke wilayah di mana Tuhan tidak lagi berbicara. Sebagai orang percaya, apalagi kita yang hidup dalam tradisi Anabaptis Mennonite, kita diajar untuk hidup dalam ketaatan dan kelembutan hati. Kita percaya kasih Kristus lebih kuat daripada kekerasan, dan kerendahan hati lebih berkuasa daripada kebanggaan. Matahari yang sama yang melelehkan lilin juga mengeraskan tanah liat. Artinya, firman Tuhan yang sama bisa melembutkan satu hati dan mengeraskan hati yang lain. Pertanyaannya, hati kita ini lilin atau hati kita ini tanah liat? Jelas, mari kita pilih untuk menjadi lilin yang meleleh dalam hadapan kasih Allah, bukan tanah liat yang membatu di bawah panas penghakiman. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami sadar betapa mudahnya hati kami menjadi keras. Kami sering menolak suara-Mu, kami sering menunda ketaatan,
Kami sering berdebat dengan kebenaran yang sudah jelas. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau Engkau masih berbicara hari ini, itu artinya kasih-Mu belum berhenti. Lembutkan hati kami kembali. Jadikan kami umat yang mau mendengar, mau tunduk, mau diubah. Biarlah setiap hati di tempat ini menjadi lilin yang mencair di bawah kasih-Mu, dan bukan tanah liat yang membatu di bawah murka-Mu. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, di bawah darah Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Di dalam namanya kami berdoa. Amin.